Ayu menyebarkan undangan pernikahan. Roni di sini ya speechless. Saking speechlessnya itu Roni ketika mendapatkan gambar itu, Roni hampir setengah jam enggak ngebalas chat Ayu. Jadi ketika Roni dapat gambar, download, lihat, ya Roni langsung lemas, langsung kok bisa gitu? Ini permainan, ini bercanda apa gimana? Tapi Roni saking bener-bener kagetnya gitu, itu enggak ngebalas apa-apa, diam dan ya istilahnya ngelamun dan merenung, loh kok ini yang terjadi seperti ini gitu ya kan. Roni sudah tiap bulan ngasih uang, udah pacaran bertahun-tahun, tapi dengan begitu mudahnya dia tiba-tiba ngirimin undangan, dan sudah pasti Roni kaget dong di sini, bertanya-tanya banget. Nah akhirnya langsung tuh Roni nelpon gitu, tapi ya tetap di reject, gak diangkat gitu. Akhirnya Roni coba chat gitu. Nah akhirnya Roni chat tuh, kenapa ini bercanda apa serius? Nah berselang setengah jaman Roni nelpon tuh ke Ayu, tapi yang gak diangkat, gak dijawab gitu, di reject semua teleponnya. Akhirnya Roni chat tuh ke Ayu dengan kata-kata, ini apa? Ini bercanda apa serius? Akhirnya di sini Ayu sedikit menjelaskan gitu, bahwa katanya Ayu bilang bahwa ya ini serius. Ayu melakukan ini tuh kenapa? Karena dia tahu bahwa mereka tuh udah pacaran lama banget. Kalau mereka putus seperti halnya pacaran pada umumnya putus seperti itu, pasti akan berantem, cekcok, dan pokoknya membuat Ayu dan Roni pasti saling berantem gitu, marah-marahan gitu. Dan di sini Ayu merasa ya gak mau kayak gitu. Nah ditambah lagi karena jarak juga LDR, pasti dong Ayu perasaannya luntur. Kenapa? Karena ya di tempat kerja, di lingkungan juga gitu, ada kenalan, ada laki-laki lain. Jadi kan Ayu malah lebih banyak menghabiskan waktu dengan laki-laki ini gitu, di calon suaminya. Ditambah juga kan Roni sekarang kerjanya jauh gitu kan, namanya juga LDR, nikah juga nggak bisa cepat. Ditambah juga ada laki-laki yang deketin Ayu. Akhirnya laki-laki tersebut ya sudah mapan, sudah siap, dari usia sudah matang. Akhirnya Ayu ya dekat dan lama-lama menerima gitu. Jadi ketika Ayu sudah menyebar undangan seperti ini, jadi kan nggak mungkin dong Roni menghalang-halangi atau merusak acara gitu. Dan juga mau gak mau Roni pasti kan harus putus gitu kan. Nah itu yang dipikirkan, yang dijelaskan Ayu. Daripada kita putus dan berantem, lebih baik diam-diam, tahu-tahu dengan udah siap dengan laki-laki yang lain, yang udah siap nikah, sebar undangan. Kan Roni gak bisa apa-apa tuh kalau udah kayak gitu. Akhirnya Roni PN tuh, ya udah jelasin lah kekecewaannya gimana, bla bla bla, udah ngebiayain lah, udah perjalanan lama pacaran, tapi akhirnya kayak gini. Dia juga bilang gitu ya, kerja keras seperti ini ya juga untuk kamu juga katanya, tapi kenapa kamu gak mengerti gitu. Nah akhirnya singkat waktu mereka udah gak chattingan, udah gak cekcok lagi lah, karena ya udah kesal lah, khususnya Roni gitu. Nah untungnya Roni itu punya kontaknya ibunya Ayu tuh, jadi ibunya Ayu itu ditelepon sama Roni. Nah di sini akhirnya Roni nelpon ibunya Ayu, dan Roni menjelaskan situasi yang sedang Roni alami khususnya dengan Ayu. Dan ketika udah menjelaskan, ya ibunya makin kaget. Ternyata ibunya juga nggak tahu bahwa Roni sama Ayu masih pacaran gitu. Dan ternyata juga Ayu itu bicara ke mamanya, dia itu udah putus sama Roni katanya, udah lost contact, udah gimana. Jadi ya ibunya juga kan namanya juga orang tua, nggak terlalu ingin ikut campur dengan urusan anaknya, khususnya tentang asmara. Jadi ibunya juga nggak nanya ke Roni, nggak ngechat, nggak telepon. Ya kalau udah putus ya udah putus, biarin aja gitu. Jadi ya ibunya juga nggak nanya ke Roni gitu. Nah ibunya di sini kan makin bingung, kaget gitu loh, kenapa Ayu malah berbohong gitu. Dan di sini kan ibunya itu agak sedikit paham perasaan Roni kayak gimana gitu. Nah akhirnya di sini ibunya sedikit menceritakan tuh tentang apa yang ibunya tahu tentang pernikahan yang akan terjadi Ayu sama laki-laki baru ini. Dan ternyata laki-laki baru ini namanya Roy. Nah jadi ibunya itu tahunya itu Ratu itu pulang dari rumahnya, jadi si ibunya itu tahu hal ini tuh ketika Ayu pulang tuh dari kerjaannya gitu di Solo katanya. Nah ketika pulang ke rumah, Ayu menjelaskan tuh ternyata dia udah putus sama Roni, dia ada laki-laki baru, udah mau nikah, mau ngajak nikah. Ya ibunya ya yayain aja lah, silahkan gitu. Akhirnya ya mereka mempersiapkan pernikahan, udah ketemu sama keluarga dan segalanya gitu, udah disiap-siapkan.
Nah, di sini juga ibunya juga sedikit diceritain tentang awal perkenalan Ayu dengan Roy ya. Jadi ternyata Roy itu salah satu pengusaha muda lah gitu, lagi sedang menguruskan dokumen ke notaris di kantornya Ayu gitu. Kebetulan dia ketemu Ayu, mungkin kenalan, awalnya ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan, tentang tentang pengurusan dokumen dan sebagainya. Singkat waktu karena sering kontekan, akhirnya mulai itu ada perasaan di mereka berdua gitu. Akhirnya Roy itu deketin Ayu dan ngobrol-ngobrol. Dan di sini tuh katanya Ayu bilangnya single kepada Roy. Akhirnya karena Roy juga kan bisa dibilang pengusaha muda, udah sukses, dan ya ngapain lagi, akhirnya mencoba mengajak Ayu untuk ke jalan yang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan Ayu oke-oke aja gitu. Nah, singkat waktu Ayu itu langsung diajak oleh Roy itu ke Solo, yaitu tempat tinggalnya, sekalian ketemu dengan keluarganya katanya. Nah, akhirnya Ayu itu pergi ke Solo gitu. Nah, di sana tuh beberapa hari itu tinggal di rumahnya Roy dan keluarganya, di rumah orang tuanya Roy gitu, karena untuk sementara lah, karena kan Ayu juga sebenarnya di Solo itu bukan kerja, yaitu dia ingin mendatangi keluarganya Roy katanya. Akhirnya Ayu ngobrol-ngobrol dengan keluarga dan Roy juga, akhirnya mereka sepakat dan ya udah cocok lah. Dan akhirnya Ayu tuh pulang terus ke rumahnya. Nah, akhirnya Ayu pulang tuh ke rumahnya di Bogor. Nah, pulang sendiri. Akhirnya Ayu ngobrol-ngobrol dengan ibunya bahwa udah nggak sama Roy, sekarang udah sama yang baru, udah mau nikah, ini malah lebih serius. Akhirnya singkat waktu orang tua keluarganya Roy datang ke rumahnya dan mempersiapkan pernikahan, dan sampai sekarang ini hasilnya katanya ibunya. Nah, di sini juga ternyata Roy tahu polanya, bahwa ternyata ketika Ayu pindah ke Solo tiba-tiba itu bukan kerja, yaitu ingin mendatangi keluarganya Roy. Dan ketika Ayu pulang ke rumah bukan urusan keluarga, tapi dia pengen ke rumah, pengen ngomongin tentang pernikahan dia dengan Roy dan persiapkan kedatangan Roy ke rumahnya kayak gitu. Nah, singkat waktu akhirnya Roni terima kasih tuh ke ibunya Ayu karena udah diceritain, dan Roy juga baik-baik kepada ibunya Ayu karena ya yang salah itu kan bukan keluarganya tapi kan Ayu sendiri. Nah, singkat waktu ketika kurang lebih 4 hari menjelang pernikahan lagi, akhirnya Roni meminta waktu kepada Ayu untuk nelpon. Ya, di sini Ayu akhirnya angkat juga. Nah, akhirnya Ayu di sini menjelaskan tuh akhirnya ya dia barulah di sini minta maaf dan gimana. Tapi di sini Roy juga udah nggak terlalu emosional seperti yang sebelumnya, karena Roy juga ya udah pasrah. Kalau udah seperti ini ya mau gimana lagi gitu. Roy di sini cuma ingin minta penjelasan aja gitu kenapa ini terjadi. Kalau masalah pernikahan Roy juga nggak akan merusak dan mengganggu, karena Roy juga udah nelpon sama ibunya Ayu katanya kemarin itu. Ya, dan di sini juga Ayu juga langsung motong pembicaraan bahwa ya tahu bahwa ibunya itu sempat nyerita ke Ayu gitu dengan kemarin Roni nelpon dan sebagainya lah gitu. Nah, di sini juga ternyata Ayu minta ke ibunya Ayu gitu supaya nggak menceritakan kejadian ini ke calon suaminya yaitu Roy gitu. Biarkan hal ini yang tahu itu Ayu, ibunya sama Roni aja gitu. Jadi di sini juga Ayu minta pengertian banget kepada Roni supaya ya jaga rahasia dan jangan mengecewakan calon suaminya yaitu Roy. Nah, akhirnya Roni juga nanya tuh ke Ayu gitu, kenapa milih dia gitu, bahwa kan kita sudah ngabisin waktu bareng-bareng lama, pacaran lama gitu ya. Nah, Ayu menjawab tuh yang udah pasti karena dia udah mapan, sukses gitu, dan juga ya merasa lebih cocok aja gitu katanya. Ya gimana sih ketika pacaran lama, yang satu laki-laki lagi kerja keras ngumpulin modal, tiba-tiba ada yang udah sukses datang ngajak nikah. Ya emang ini pertanyaan atau kondisi yang bisa menjadi perdebatan gitu antar perempuan dan antar pasangan lah, mana yang lebih benar, apakah setia atau realistis dengan keadaan gitu. Udah ngobrol panjang lebar dan intinya pokoknya Ayu nekankan kepada Roni supaya jaga perasaan dia dan Roy gitu, karena ya mau gimana lagi, namanya juga udah cocok dan hal ini udah terjadi, udah mau nikah, masa mau merusak cara orang lain gitu. Dan juga ya jaga perasaan lah gitu. Kalau mau hadir ke pernikahan silahkan hadir kata Ayu, tapi ya jangan membuat masalah katanya. Ya di sini Roni cuma bisa diam dan nggak ngejawab dia, nggak gimana, cuma diam aja gitu, dengerin gitu ya. Gimana lagi gitu, Roni udah kayak hilang harapan gitu.
kerja kerasnya dia mati-matian sampai bisa naik jabatan, naik posisi kan gara-gara Ayu, gara-gara ingin menikahi Ayu. Tapi ketika apa yang kita perjuangkan, yang Roni perjuangkan, akhirnya malah lari begitu saja gitu, berbelok kepada orang yang entah berantah muncul dari mana, memang dengan kesempurnaan tertentu, akhirnya yang lama ditinggalkan. Ya seperti itu. Dan akhirnya semua udah jelas dan Roni juga merasa kayaknya udah cukup lah. Akhirnya tiba-tiba Roni matiin telepon tanpa basa-basi. Nah singkat waktu hari H pernikahan pun tiba tuh akhirnya. Jadi akhirnya Roni itu datang ke pernikahannya Ayu. Dia mengikuti acara akadnya juga. Jadi benar-benar melihat gitu. Gimana perempuan yang dia dulu perjuangkan segala hal, berjuang bersama, menghabiskan waktu bersama. Akhirnya di hadapannya dia duduk bukan dengannya, yaitu dengan laki-laki lain. Dan dalam akad itu dia mendengar dengan jelas bahwa ya kata-kata akad udah terlontar, otomatis Roni nggak bisa apa-apa. Dan disitulah perasaan Roni bener-bener hancur hancurnya gitu. Dan ketika akad selesai, akad sudah selesai. Nah akhirnya akad sudah selesai, lalu ada sesi salaman dengan pengantin. Hingga sudah salaman ya. Nah ketika salaman pun Roni cuma salaman biasa, dan Roni juga enggak menatap Ayu sama sekali. Jadi salaman dengan laki-lakinya, salaman dengan Ayu, ya udah dia pergi begitu aja. Memang benar-benar di sini Roni menepati janji terakhirnya kepada perempuan yang masih dia cintai dan harapkan sebenarnya, yaitu tidak merusak apa yang dia inginkan dan bahagia, yaitu pernikahannya. Dan akhirnya Roni pergi dan setelah itu Roni dan Ayu tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah ada hubungan apa-apa lagi. Karena Roni juga sadar Ayu sudah bukan dan sudah tidak bisa diperjuangkan lagi karena udah jadi milik orang lain. Akhirnya pahlawan pejuang mahar, yaitu Roni, kalah dengan orang yang entah berantah datang tiba-tiba, datang dengan kesempurnaan tertentu dan selesai. Menurut kalian kasus seperti ini siapa yang salah? Harusnya seperti apa? Dan kalau kalian menjadi Roni akan seperti apa? Atau bagi kalian perempuan, jika menjadi Ayu, apakah menurut kalian pilihan Ayu benar atau tidak? Apakah kesetiaan itu penting?